Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia 60 tahun ke atas, banyak dari kita dibesarkan dengan satu nilai yang sangat mulia. Menjadi orang baik, mengalah, dan tidak menyusahkan siapapun. Kita diajarkan untuk sabar, diam, dan mendahulukan orang lain. Nilai ini benar dan indah. Namun ada satu kenyataan pahit yang sering tidak disadari. Ketika kebaikan dilakukan tanpa batas, ia bisa berubah menjadi sumber luka batin. Bapak dan Ibu, saya menyapa Anda yang sedang menyimak dari Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, atau dari daerah lain bahkan luar negeri. Dari manapun Bapak dan Ibu berasal, banyak lansia memiliki cerita yang mirip. Terlalu sering mengalah, terlalu jarang berkata tidak, dan terlalu lama memendam perasaan. Silakan tuliskan di kolom komentar dari daerah mana Bapak dan Ibu menyimak hari ini, agar kita merasa tidak sendirian. Di usia senja, kebaikan sering diwujudkan dengan diam. Diam ketika tidak dihargai, diam ketika dimanfaatkan, diam ketika hati terluka. Kita berpikir, sudahlah, saya orang tua, mengalah saja. Namun yang sering terjadi, diam itu tidak membuat keadaan membaik. Justru sebaliknya, orang lain mulai terbiasa meremehkan karena tidak pernah ada batas yang jelas. Secara psikologis, manusia belajar dari pola. Ketika seseorang terus memberi tanpa batas, tanpa keberanian untuk berkata cukup, lingkungan akan menyesuaikan diri. Kebaikan yang awalnya dihargai perlahan dianggap wajar, bahkan dianggap kewajiban. Di titik inilah orang baik sering terluka. Bukan karena niatnya salah, tetapi karena ia lupa melindungi dirinya sendiri. Ada seorang bapak bernama Pak Sumarno, 72 tahun, tinggal di pinggiran Sragen. Ia selalu siap membantu siapapun. Namun ketika ia sendiri membutuhkan bantuan, hampir tidak ada yang datang. Ia berkata pelan, "Saya tidak marah, tapi saya lelah." Kalimat ini mewakili banyak lansia yang terlalu lama menjadi orang baik, sampai lupa bahwa dirinya juga manusia yang butuh dihargai. Bapak dan Ibu, menjadi baik bukan kesalahan. Namun menjadi terlalu baik tanpa batas adalah bahaya yang nyata, terutama di usia senja ketika hati lebih sensitif dan tenaga lebih terbatas. Kebaikan yang tidak disertai ketegasan sering mengundang perlakuan yang tidak adil. Dan luka yang paling dalam biasanya bukan datang dari orang jahat, tetapi dari harapan bahwa kebaikan kita akan selalu dibalas dengan kebaikan. Tema ini bukan untuk mengajarkan Bapak dan Ibu menjadi keras atau egois. Justru sebaliknya, pembahasan ini bertujuan untuk mengembalikan martabat orang tua, agar kebaikan tetap terjaga tetapi hati tidak terus-menerus terluka. Di segmen-segmen berikutnya kita akan membahas mengapa terlalu baik bisa membuat kita diremehkan, tanda-tandanya, dan bagaimana bersikap bijak tanpa kehilangan kelembutan. Jika pembahasan ini terasa dekat dengan kehidupan Bapak dan Ibu, mari kita lanjutkan bersama. Pelan, jujur, dan penuh kesadaran. Usia senja seharusnya menjadi masa dihormati, bukan masa terus mengalah sampai terluka. Bapak dan Ibu, pertanyaan yang sering muncul di hati banyak lansia adalah, saya tidak pernah menyakiti siapapun, selalu membantu, selalu mengalah, mengapa justru saya sering diremehkan? Pertanyaan ini wajar, dan jawabannya tidak sederhana. Namun secara psikologis, ada pola yang jelas. Kebaikan yang tidak memiliki batas sering disalahartikan sebagai kelemahan. Di usia 60 tahun ke atas, banyak orang tua terbiasa menjaga keharmonisan dengan cara menekan perasaan sendiri. Tidak enak menolak, takut dibilang cerewet, takut dianggap menyusahkan. Akhirnya, setiap permintaan diiyakan, setiap perlakuan ditoleransi. Niatnya baik, tetapi pesan yang sampai ke orang lain sering keliru. Beliau tidak apa-apa diperlakukan seperti ini. Secara psikologis, manusia belajar dari respons. Jika setiap kali kita mengalah, orang lain tidak pernah menerima konsekuensi atas sikapnya. Lama-kelamaan, rasa hormat terkikis. Bukan karena mereka jahat, tetapi karena tidak ada batas yang memberi sinyal harga diri. Kebaikan yang terus diberikan tanpa arah membuat orang lupa bahwa di baliknya ada perasaan yang perlu dijaga. Ada seorang ibu bernama Bu Siti, 69 tahun, tinggal di pinggiran Tasikmalaya. Ia selalu menjaga cucu tanpa pernah menolak, meski tubuhnya lelah. Ketika suatu hari ia meminta waktu istirahat, jawabannya singkat, "Kan biasanya ibu bisa." Dari kalimat itu terlihat jelas, kebaikan yang dulu dipuji, kini dianggap kewajiban. Bu Siti tidak marah, tetapi hatinya terluka. Masalahnya bukan pada membantu atau memberi.
Masalahnya adalah ketika kebaikan dilakukan sambil mematikan suara hati sendiri. Saat kita terus berkata iya, padahal hati ingin berhenti, tubuh dan emosi perlahan menanggung beban. Di usia senja, beban ini terasa lebih berat karena energi tidak lagi sebesar dulu. Kebijaksanaan hidup mengajarkan bahwa kebaikan yang sehat selalu disertai kesadaran diri. Orang yang benar-benar bijak tahu kapan memberi dan kapan menjaga diri. Tanpa batas, kebaikan kehilangan maknanya dan berubah menjadi rutinitas yang menguras. Orang lain tidak lagi melihat ketulusan, yang terlihat hanyalah ketersediaan tanpa akhir. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jika selama ini Anda merasa sering diremehkan, jangan buru-buru menyalahkan diri atau orang lain. Mungkin yang perlu diperbaiki bukan kebaikannya, tetapi cara kebaikan itu dijalankan. Menghentikan kebaikan bukan solusi, tetapi menata ulang batas adalah keharusan. Di segmen berikutnya kita akan membahas tanda-tanda nyata bahwa kebaikan sudah melewati batas sehat agar Bapak dan Ibu bisa mengenalinya sebelum hati semakin terluka. Bapak dan Ibu yang saya hormati, banyak orang tua tidak sadar bahwa kebaikannya sudah melewati batas yang sehat. Bukan karena kurang cerdas atau kurang pengalaman, tetapi karena terlalu lama terbiasa mengalah. Kebaikan yang berlebihan sering menyamar sebagai kesabaran, keikhlasan, dan pengorbanan. Padahal di balik itu, hati perlahan terluka. Tanda pertama yang paling sering muncul adalah lelah yang tidak hanya fisik tetapi juga batin. Bapak dan Ibu mungkin tidak terlalu capek bergerak, tetapi merasa berat di hati. Setiap kali diminta bantuan, ada perasaan terpaksa yang dipendam. Mulut berkata iya, tetapi hati menjerit pelan. Jika ini sering terjadi, itu bukan lagi kebaikan yang sehat, melainkan kebaikan yang memaksa diri sendiri. Tanda kedua adalah perasaan tidak dihargai meski terus memberi. Awalnya kita memberi dengan ikhlas, namun lama-kelamaan muncul pikiran, mengapa saya yang selalu diminta, atau mengapa jasa saya cepat dilupakan. Ketika rasa ini muncul berulang, itu pertanda bahwa hubungan sudah tidak seimbang. Kebaikan yang sehat membuat hati lapang, bukan penuh tanya dan luka. Tanda ketiga adalah rasa bersalah ketika ingin berkata tidak. Banyak lansia merasa bersalah hanya karena ingin istirahat, ingin menolak, atau ingin menjaga diri. Kita takut dianggap egois, takut dicap tidak peduli. Padahal rasa bersalah ini muncul karena kita terlalu lama mengajarkan orang lain bahwa kebutuhan kita tidak penting. Ini adalah tanda serius bahwa batas diri sudah lama terabaikan. Ada seorang bapak bernama Pak Hadi, 74 tahun, tinggal di pinggiran Blora. Ia selalu siap membantu tetangga, bahkan ketika tubuhnya sakit. Suatu hari ia berkata, "Saya merasa jahat hanya karena ingin istirahat." Kalimat ini menyedihkan karena orang baik justru merasa bersalah ketika menjaga dirinya sendiri. Di titik ini, kebaikan sudah berubah menjadi tekanan batin. Tanda keempat adalah orang lain mulai menentukan hidup kita. Waktu, tenaga, bahkan emosi kita diatur oleh kebutuhan orang lain. Kita jarang bertanya pada diri sendiri, saya sanggup atau tidak. Jika hidup kita lebih banyak diisi kewajiban untuk orang lain dibandingkan kebutuhan diri sendiri, maka batas sehat sudah lama terlewati. Secara psikologis, ketika batas tidak dijaga, harga diri perlahan terkikis. Kita merasa berguna hanya jika dibutuhkan. Padahal nilai diri tidak ditentukan oleh seberapa sering kita membantu. Di usia senja, kondisi ini sangat berbahaya karena membuat orang tua mudah dimanfaatkan dan mudah terluka. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, mengenali tanda-tanda ini bukan untuk menyalahkan diri sendiri. Justru ini adalah langkah awal untuk mengembalikan kebaikan ke tempat yang bermartabat. Kebaikan yang sehat selalu memberi ruang bagi diri sendiri untuk bernapas. Di segmen berikutnya, kita akan membahas mengapa orang yang terlalu baik sering menjadi sasaran pemanfaatan, dan mengapa hal ini tidak selalu dilakukan oleh orang jahat, tetapi oleh orang biasa yang terbiasa dimanjakan oleh kebaikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada satu kenyataan hidup yang sering terasa pahit untuk diterima. Orang yang terlalu baik seringkali bukan hanya diremehkan, tetapi juga dimanfaatkan. Yang menyedihkan, pemanfaatan ini jarang terjadi secara terang-terangan. Ia hadir dengan wajah yang sopan, kata-kata halus, dan alasan yang tampak masuk akal. Karena itu, banyak orang tua baru menyadarinya ketika hati sudah terlalu lelah. Banyak lansia bertanya dalam hati, mengapa saya yang selalu dimintai bantuan? Atau, mengapa ketika saya butuh, justru sedikit yang peduli? Jawabannya seringkali bukan karena bapak dan ibu lemah,
tetapi karena lingkungan sudah terbiasa menerima tanpa pernah diminta menghargai. Ketika seseorang selalu tersedia, selalu mengalah, dan jarang menolak, orang lain tanpa sadar menyesuaikan perilakunya. Secara psikologis, manusia cenderung mengikuti pola yang paling mudah. Jika suatu kebutuhan selalu terpenuhi tanpa konsekuensi, maka kebutuhan itu akan terus diarahkan ke sumber yang sama. Dalam hal ini, orang yang terlalu baik menjadi tempat paling aman untuk meminta. Bukan karena ia paling kuat, tetapi karena ia paling jarang berkata tidak. Lama-kelamaan, bantuan berubah menjadi kewajiban yang tidak diucapkan. Ada seorang ibu bernama Bu Rahma, 71 tahun, tinggal di pinggiran Sukabumi. Ia sering dimintai tolong menjaga cucu, mengurus rumah, bahkan menyelesaikan urusan yang seharusnya bukan tanggung jawabnya. Semua ia lakukan dengan senyum. Namun suatu hari ia berkata pelan, "Saya merasa seperti alat, bukan orang." Kalimat ini menggambarkan luka batin yang dalam, ketika kebaikan tidak lagi dilihat sebagai pilihan, tetapi sebagai fungsi. Yang lebih menyakitkan, orang yang memanfaatkan seringkali tidak merasa bersalah. Bukan karena mereka kejam, tetapi karena mereka tidak pernah diberi sinyal bahwa batas telah dilanggar. Ketika orang tua diam, mengalah dan memendam, pesan yang diterima adalah, tidak apa-apa. Dari sinilah pemanfaatan terus berulang, tanpa niat jahat sekalipun. Di usia senja, kondisi ini sangat berbahaya. Energi fisik menurun, emosi lebih sensitif, dan kebutuhan akan ketenangan semakin besar. Jika kebaikan terus diberikan tanpa batas, tubuh dan hati akan menanggung beban yang tidak seimbang. Luka batin pun menumpuk, meski tidak pernah diucapkan. Kebijaksanaan hidup mengajarkan bahwa kebaikan tanpa batas bukanlah kebajikan, melainkan kelalaian terhadap diri sendiri. Orang yang benar-benar bijak tahu kapan memberi dan kapan menjaga. Ia tidak menunggu dimanfaatkan untuk kemudian terluka, tetapi sejak awal memberi dengan ukuran yang sehat. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, jika selama ini Anda merasa sering dimanfaatkan, bukan berarti Anda harus berubah menjadi keras atau curiga. Yang perlu diubah adalah cara menjaga batas, bukan hatinya. Dengan batas yang jelas, kebaikan justru kembali dihargai, karena ia tidak lagi mudah diambil begitu saja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika seseorang merasa tidak dihargai, naluri pertamanya adalah berusaha lebih baik lagi, lebih sabar, lebih membantu, lebih mengalah. Di usia senja, naluri ini terasa sangat kuat karena kita ingin menjaga keharmonisan dan tidak ingin menjadi beban. Namun disinilah letak kesalahan besar yang sering terjadi. Berusaha mendapatkan penghargaan dengan mengorbankan diri sendiri. Kesalahan pertama adalah berharap dihargai dengan cara terus mengalah. Banyak orang tua berpikir, kalau saya tidak merepotkan, pasti mereka menghargai saya. Padahal, yang sering terjadi justru sebaliknya. Ketika kita terlalu mudah mengalah, orang lain belajar bahwa kebutuhan kita tidak penting. Mengalah memang bisa menjaga damai sesaat, tetapi dalam jangka panjang ia menghapus posisi kita dalam hubungan. Kesalahan kedua adalah menyembunyikan luka demi terlihat kuat dan sabar. Orang tua sering berkata, "Saya tidak apa-apa," padahal hatinya terluka. Kalimat ini diulang begitu sering sampai orang lain benar-benar percaya bahwa semuanya baik-baik saja. Padahal, penghargaan tidak bisa tumbuh dari luka yang disembunyikan. Tanpa komunikasi batas, orang lain tidak pernah tahu bahwa ada perasaan yang terlanggar. Kesalahan ketiga adalah mengganti ketegasan dengan pengorbanan berlebihan. Ketika ingin dihargai, seharusnya kita menunjukkan nilai diri. Namun yang terjadi, banyak lansia justru menambah pengorbanan, membantu lebih banyak, hadir lebih sering, dan mengalah lebih dalam. Pengorbanan tanpa batas ini tidak menaikkan harga diri, justru membuat orang lain semakin berani mengambil. Ada seorang bapak bernama Pak Wiro, 76 tahun, tinggal di pinggiran Klaten. Ia selalu berkata iya demi menjaga hubungan baik. Ketika suatu hari ia akhirnya berkata tidak, orang di sekitarnya kaget dan marah. Pak Wiro berkata pelan, "Ternyata selama ini saya dihargai karena saya selalu ada, bukan karena saya dianggap." Ini adalah kesadaran yang pahit, tetapi sangat penting. Secara psikologis, penghargaan tumbuh dari kejelasan posisi, bukan dari pengorbanan tanpa suara. Orang lain menghormati kita ketika mereka tahu ada batas yang tidak boleh dilanggar. Tanpa batas, hubungan menjadi timpang. Satu memberi, yang lain menerima. Dalam hubungan timpang, penghargaan sulit tumbuh.
Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kesalahan-kesalahan ini bukan karena niat yang buruk, justru karena niat yang terlalu baik. Namun di usia senja, niat baik perlu disertai kebijaksanaan. Menghargai diri sendiri adalah syarat agar dihargai orang lain. Di segmen berikutnya, kita akan membahas cara bersikap tegas tanpa menjadi kasar, agar Bapak dan Ibu tetap dihormati tanpa kehilangan kelembutan dan martabat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, banyak lansia sebenarnya ingin bersikap tegas, tetapi takut dicap keras, egois, atau tidak penyayang. Akhirnya, ketegasan ditahan dan kebaikan terus diberikan tanpa batas. Padahal, ketegasan tidak pernah sama dengan kekasaran. Ketegasan adalah kejelasan, sedangkan kekasaran adalah emosi yang meledak. Dua hal ini sangat berbeda. Di usia senja, ketegasan justru menjadi bentuk perlindungan diri yang paling penting. Ketika kita tegas, kita memberitahu orang lain apa yang bisa dan tidak bisa kita lakukan. Kita menyampaikan kemampuan dengan jujur, bukan dengan amarah. Ketegasan yang sehat tidak meninggikan suara, tidak menyakiti, dan tidak menyudutkan. Ia disampaikan dengan tenang, tetapi jelas. Secara psikologis, orang lain lebih mudah menghormati kejelasan daripada kebaikan tanpa batas. Kalimat sederhana seperti, "Ibu ingin membantu, tapi hari ini tidak sanggup," jauh lebih sehat daripada berkata iya sambil memendam luka. Ketika batas disampaikan dengan tenang dan konsisten, lingkungan akan menyesuaikan diri. Rasa hormat tumbuh bukan karena takut, tetapi karena kejelasan posisi. Ada seorang ibu bernama Bu Maryam, 73 tahun, tinggal di pinggiran Purworejo. Dulu ia selalu menerima semua permintaan keluarga. Setelah tubuhnya sering sakit, ia mulai berkata dengan lembut, "Ibu tidak bisa hari ini, mungkin lain waktu." Awalnya ada rasa tidak enak. Namun lama-kelamaan, keluarga justru lebih menghargai waktunya. Ia berkata, "Saya tetap baik, tapi tidak lagi habis." Kalimat ini mencerminkan ketegasan yang sehat. Kesalahan umum yang perlu dihindari adalah menunggu marah baru tegas. Ketika batas tidak disampaikan sejak awal, emosi menumpuk. Lalu suatu hari meledak, orang lain kaget, hubungan terganggu, dan kita sendiri menyesal. Ketegasan yang baik selalu datang lebih awal dan lebih pelan, bukan terlambat dan meledak. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, belajar tegas di usia senja bukan berarti mengubah kepribadian. Ini bukan soal menjadi orang baru, tetapi soal menyempurnakan kebijaksanaan hidup. Setelah puluhan tahun memberi, kini saatnya memberi dengan ukuran yang tidak melukai diri sendiri. Kebijaksanaan hidup mengajarkan bahwa kebaikan yang disertai batas adalah kebaikan yang bermartabat. Ia tidak memohon dihargai tetapi secara alami dihormati. Ketika orang lain melihat kita menghargai diri sendiri, mereka pun belajar untuk melakukan hal yang sama. Di segmen berikutnya, kita akan membahas apa yang terjadi ketika orang tua mulai memasang batas sehat dan bagaimana perubahan kecil ini berdampak besar pada cara orang lain memperlakukan kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, banyak lansia merasa khawatir sebelum memasang batas. Takut hubungan renggang, takut dianggap berubah, takut dicap tidak sebaik dulu. Namun kenyataannya, saat orang tua mulai memasang batas sehat, yang berubah bukan kasih, melainkan kualitas penghargaan. Batas yang jelas justru membuat hubungan lebih jujur dan lebih bermartabat. Pada awalnya, perubahan ini sering menimbulkan reaksi. Ada yang terkejut, ada yang bingung, bahkan ada yang merasa tidak nyaman. Ini wajar karena lingkungan sudah lama terbiasa dengan kebaikan tanpa batas. Ketika orang tua mulai berkata, "Cukup" atau "tidak hari ini," sistem lama terganggu. Namun gangguan ini bukan pertanda kesalahan, melainkan tanda bahwa batas akhirnya terlihat. Secara psikologis, batas sehat mengembalikan keseimbangan hubungan. Ketika satu pihak tidak lagi selalu mengalah, hubungan berhenti timpang. Orang lain mulai mempertimbangkan waktu, tenaga, dan perasaan orang tua. Dari sinilah rasa hormat perlahan tumbuh. Bukan karena takut kehilangan bantuan, tetapi karena melihat adanya harga diri yang dijaga dengan tenang. Ada seorang bapak bernama Pak Darsono, 78 tahun, tinggal di pinggiran Ngawi. Dulu ia selalu siap dimintai tolong kapan saja. Setelah kesehatannya menurun, ia mulai menolak dengan sopan. Awalnya ada yang kecewa, namun beberapa bulan kemudian, ia merasakan perubahan. Permintaan menjadi lebih jarang, lebih sopan, dan lebih menghargai keadaannya. Ia berkata, "Sekarang saya diminta tolong, bukan dipakai." Yang menarik, memasang batas sehat juga berdampak ke dalam diri sendiri. Hati menjadi lebih ringan karena tidak lagi memendam keterpaksaan. Tidur lebih nyenyak, emosi lebih stabil,
dan pikiran tidak dipenuhi rasa kesal yang terpendam. Di usia senja, ketenangan seperti ini sangat berharga, karena kesehatan batin berpengaruh langsung pada kesehatan tubuh. Kebijaksanaan hidup mengajarkan bahwa orang yang menjaga batas bukan kehilangan cinta, tetapi menjaga keseimbangan. Hubungan yang bertahan lama bukan yang penuh pengorbanan satu arah, melainkan yang memberi ruang bagi semua pihak untuk bernapas. Ketika orang tua berdiri dengan tenang di batasnya, orang lain belajar menyesuaikan diri. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, jika hari ini Anda sedang belajar berkata tidak dengan sopan, ketahuilah bahwa rasa tidak enak itu sementara. Yang menetap justru ketenangan dan rasa dihargai. Jangan takut kehilangan peran lama, karena Anda sedang membangun posisi baru yang lebih sehat dan bermartabat. Di segmen berikutnya, kita akan membahas bagaimana tetap menjadi orang baik tanpa kembali terjebak pada pola terlalu mengalah, agar kebaikan tetap hidup tetapi hati tidak lagi terluka. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah mulai memasang batas sehat, sering muncul satu pertanyaan besar di hati. Kalau saya tidak selalu mengalah, apakah saya masih bisa disebut orang baik? Pertanyaan ini wajar, karena selama puluhan tahun kebaikan sering kita pahami sebagai kesediaan untuk berkorban tanpa hitung-hitungan. Namun di usia senja, pemahaman ini perlu disempurnakan agar kebaikan tidak lagi melukai diri sendiri. Menjadi orang baik tidak sama dengan selalu berkata iya. Kebaikan yang sehat adalah kebaikan yang disadari, dipilih, dan dijalankan dengan tenang. Ketika kita membantu karena mampu dan rela, hati terasa lapang. Tetapi ketika membantu karena takut menolak, takut tidak disukai, atau takut dianggap tidak berguna, kebaikan berubah menjadi beban. Di titik inilah luka batin mulai muncul. Secara psikologis, orang yang tetap baik namun memiliki batas jelas cenderung lebih dihormati. Mereka tidak menjelaskan panjang lebar, tidak membela diri, dan tidak merasa perlu membuktikan apapun. Kebaikan mereka terlihat tulus karena tidak dipaksakan. Orang lain pun belajar bahwa bantuan adalah hadiah bukan hak. Dari sini, hubungan menjadi lebih sehat dan seimbang. Ada seorang ibu bernama Bu Karmila, 75 tahun, tinggal di pinggiran Banjarnegara. Ia tetap membantu tetangga, tetapi hanya pada hal-hal yang ia sanggupi. Ia berkata lembut, "Ibu bantu sebisanya, ya." Kalimat sederhana ini mengubah banyak hal. Ia tidak kehilangan rasa sayang dari lingkungan, justru mendapatkan penghormatan baru. Ia tetap dikenal sebagai orang baik, tetapi tidak lagi dianggap selalu tersedia. Bapak dan Ibu, salah satu kunci agar tidak kembali terjebak pola lama adalah mendengarkan sinyal dari dalam diri. Jika hati mulai berat, tubuh mulai lelah, atau muncul rasa terpaksa, itu tanda bahwa batas perlu ditegaskan kembali. Sinyal ini bukan tanda egois, melainkan alarm perlindungan diri. Mengabaikannya hanya akan membawa luka yang sama seperti sebelumnya. Kebijaksanaan hidup mengajarkan bahwa kebaikan sejati selalu berjalan seiring dengan kebijaksanaan. Di usia senja, kebijaksanaan berarti tahu kapan memberi dan kapan berhenti. Bukan untuk menghukum orang lain, tetapi untuk menjaga diri agar tetap utuh. Dengan cara ini kebaikan tidak mati, ia justru menjadi lebih murni dan bermartabat. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, tetaplah menjadi orang baik. Dunia masih sangat membutuhkan kelembutan Anda. Namun izinkan diri Anda untuk tidak selalu tersedia. Kebaikan yang dijaga dengan batas adalah kebaikan yang panjang umur, tidak cepat habis, dan tidak meninggalkan luka. Di segmen berikutnya kita akan membahas bagaimana menghadapi rasa bersalah setelah mulai tegas, karena perasaan inilah yang sering membuat orang tua kembali mengalah meski sudah terluka. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah mulai memasang batas dan berkata tidak dengan sopan, sering muncul satu perasaan yang mengganggu, rasa bersalah. Rasa ini halus, tidak berisik, tetapi kuat. Ia berbisik, apakah saya sudah berubah? Apakah saya jadi egois? Atau, apakah saya mengecewakan orang lain? Perasaan ini wajar, terutama bagi orang yang sepanjang hidupnya terbiasa mengalah. Rasa bersalah ini bukan tanda bahwa ketegasan kita salah. Ia adalah jejak kebiasaan lama, kebiasaan yang menilai kebaikan dari seberapa banyak kita berkorban. Ketika pola lama diganti dengan batas sehat, hati butuh waktu untuk menyesuaikan. Sama seperti otot yang lama tidak dipakai, keberanian untuk tegas perlu dilatih dengan lembut dan konsisten. Secara psikologis, rasa bersalah sering muncul karena kita takut kehilangan penerimaan. Kita khawatir tidak lagi disukai, tidak lagi dibutuhkan, atau tidak lagi dianggap baik. Padahal, penerimaan yang bertumpu pada pengorbanan diri bukanlah penerimaan yang sehat.
Ketika kita menenangkan orang lain dengan mengorbankan diri sendiri, yang rusak perlahan adalah harga diri dan ketenangan batin. Ada seorang bapak bernama Pak Jamal, 77 tahun, tinggal di pinggiran Brebes. Setelah bertahun-tahun selalu membantu, ia mulai menolak dengan sopan. Setiap penolakan disertai rasa bersalah yang kuat. Namun ia belajar satu kalimat sederhana untuk dirinya sendiri. Menjaga diri bukan menyakiti orang lain. Kalimat ini ia ulangi setiap kali rasa bersalah datang. Perlahan, perasaan itu melemah. Bapak dan ibu penting untuk membedakan antara bersalah karena menyakiti dan bersalah karena berubah. Ketegasan yang disampaikan dengan sopan tidak menyakiti. Ia hanya mengubah kebiasaan. Rasa bersalah yang muncul adalah reaksi dari perubahan itu, bukan bukti bahwa kita berbuat salah. Jika kita kembali mengalah hanya untuk menghilangkan rasa bersalah, luka lama akan terulang. Kebijaksanaan hidup mengajarkan bahwa perasaan tidak nyaman sering menyertai pertumbuhan. Di usia senja, pertumbuhan bukan tentang menjadi lebih cepat atau lebih kuat, tetapi tentang menjadi lebih jujur pada diri sendiri. Ketika kita bertahan melewati rasa bersalah tanpa menyerah pada pola lama, kita sedang menyembuhkan luka yang lama terabaikan. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, jika hari ini rasa bersalah masih muncul, jangan memarahi diri sendiri. Terima perasaan itu, dengarkan pesannya, lalu ingatkan diri bahwa batas sehat adalah bentuk kasih pada diri sendiri. Dengan waktu, rasa bersalah akan berubah menjadi rasa tenang, karena hati tahu ia akhirnya dilindungi. Di segmen terakhir kita akan merangkum seluruh pembahasan dan menutup dengan penegasan hangat, agar kebaikan tetap hidup, ketegasan terjaga, dan usia senja dijalani dengan martabat serta ketenangan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita berjalan bersama dari segmen pertama hingga segmen terakhir, kini kita sampai pada satu pemahaman penting yang layak disimpan dalam-dalam di hati. Kebaikan yang paling indah adalah kebaikan yang tidak melukai diri sendiri. Di usia 60 tahun ke atas, kebaikan tidak lagi diukur dari seberapa sering kita mengalah, tetapi dari seberapa bijak kita menjaga martabat dan ketenangan batin. Kita telah membahas bahwa terlalu baik tanpa batas bisa membuat orang tua diremehkan dan dimanfaatkan. Kita juga memahami bahwa niat baik seringkali berubah menjadi luka karena tidak disertai ketegasan. Kita belajar mengenali tanda-tandanya, memahami mengapa hal itu terjadi, dan perlahan membangun keberanian untuk berkata cukup, tanpa marah, tanpa menyakiti, dan tanpa kehilangan kelembutan. Bapak dan Ibu menjadi tegas bukan berarti menjadi keras, menolak bukan berarti tidak peduli, menjaga diri bukan berarti egois. Justru di usia senja, menjaga diri adalah bentuk kebijaksanaan tertinggi. Setelah puluhan tahun memberi, berkorban, dan mengalah, kini saatnya kebaikan berjalan seiring dengan penghargaan pada diri sendiri. Kita juga belajar bahwa ketika orang tua mulai memasang batas sehat, hubungan tidak rusak, ia justru menjadi lebih jujur. Orang lain belajar menyesuaikan diri, penghargaan tumbuh, dan yang paling penting, hati menjadi lebih ringan karena tidak lagi memendam keterpaksaan. Kebaikan pun kembali ke maknanya yang asli, memberi dengan rela bukan karena takut. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, usia senja bukan masa untuk terus membuktikan apapun kepada siapapun. Ini adalah masa menata hidup agar lebih tenang, lebih jujur, dan lebih bermartabat. Kebaikan yang disertai batas adalah kebaikan yang panjang umur. Ia tidak cepat habis, tidak meninggalkan luka, dan tidak membuat kita kehilangan diri sendiri. Jika hari ini Anda sedang belajar berkata tidak dengan sopan, belajar menolak tanpa marah, atau belajar mendengarkan diri sendiri setelah lama diabaikan, ketahuilah bahwa Anda sedang bertumbuh. Rasa tidak enak, rasa bersalah, dan rasa ragu itu sementara. Yang menetap adalah ketenangan dan rasa dihargai, baik oleh orang lain maupun oleh diri sendiri. Terima kasih Bapak dan Ibu karena telah menyimak dan berjalan bersama hingga akhir. Jika pembahasan ini terasa mewakili pengalaman hidup Anda, silakan tuliskan di kolom komentar bagian mana yang paling menyentuh hati. Cerita Anda bisa menjadi penguat bagi lansia lainnya yang sedang belajar menjaga kebaikan tanpa terluka. Dan bila Bapak dan Ibu ingin terus ditemani dengan pembahasan bijak seperti ini, tentang usia senja, martabat, dan ketenangan batin, silakan ikuti dan berlangganan channel ini. Agar kita bisa terus bertemu, saling menguatkan, dan saling mengingatkan bahwa menjadi baik tidak harus menyakiti diri sendiri.
Semoga hari-hari Bapak dan Ibu selalu diberi keteduhan, kekuatan untuk berkata cukup, dan kebaikan yang tetap hidup tanpa mengorbankan hati.